Minimal sampai 3 bulan ke depan, kata Jokowi, tak ada beras impor masuk ke Indonesia. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Perkataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Maret 2021. Pak Jokowi sepertinya sudah mendengar betapa riuhnya pembahasan seputar impor beras oleh berbagai kalangan. Kebijakan yang seandainya jadi, dapat memukul para petani nasional yang sudah bekerja keras menanam dan memanen, tetapi harga jual beras masih belum seperti yang diharapkan. Namun, RI1 juga mengakui adanya kerjasama atau MOU dengan Thailand dan Vietnam soal pengadaan beras. Hanya, beras yang dikerjasamakan itu memang belum masuk ke Indonesia. Karena maksud pemerintah adalah untuk berjaga-jaga di tengah ketidakpastian situasi terkait pandemi yang masih melanda negeri ini. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta agar masyarakat menghentikan polemik atau perdebatan terkait impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok, kata Jokowi. Pernyataan langsung dari Presiden Republik Indonesia ini diharapkan bisa sedikit meredam kegaduhan, karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Ya, setidaknya sampai Juni 2021 atau 3 bulan lagi, kita akan melihat bersama upaya keras dari pemerintah terkait ketersediaan beras untuk sumber pangan di dalam negeri, sehingga beras persediaan hasil MOU dengan Thailand dan Vietnam juga tidak perlu masuk dulu. Kalau bisa sampai akhir 2021 tidak usah masuk, biarkan ada di gudang beras kedua negara tersebut. Apalagi sebentar lagi, jika cuaca tidak berlangsung ekstrim, kita akan mulai memasuki akhir musim penghujan dan berganti dengan musim kemarau. Diharapkan hasil panen akan lebih maksimal. Juga, harga jual yang ideal dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Saya sih lebih suka pemerintah mendorong masyarakat untuk gaspol supaya ketersediaan beras di tanah air dapat mencukupi kebutuhan. Ditambah pengawasan ekstra ketat agar jangan sampai terjadi permainan soal beras yang dapat menambah masalah sehingga akhirnya mau tidak mau pemerintah mulai membuka diri agar beras impor bisa masuk. Saya yakin dengan iktikat baik ditambah keseriusan dalam bekerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, urusan ketersediaan beras untuk stok pangan dalam negeri masih cukup. Tidak hanya untuk 3 bulan ke depan, tetapi sampai akhir 2021. Terlebih Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan juga berbagai pihak terkait dapat merespon dengan positif terkait pernyataan RI1. Namun, saya pun yakin perkara impor beras ini masih ada yang tetap akan menyalakan kompor untuk memanaskan situasi, apalagi jika sampai didapati menjelang permulaan bulan puasa yang akan segera datang. Hingga Idul Fitri nanti mendadak harga beras melambung. Saya yakin suara-suara sumbang akan bertebaran di sana-sini. Sebagai kaum awam, saya hanya bisa berharap agar perkara impor beras yang selama ini seperti sudah menjadi kebiasaan, agar dapat dicarikan solusinya dengan segera. Bila perlu sebelum periode kepemimpinan Presiden Jokowi selesai, sudah ada pola atau sistem yang bagus dapat dijalankan, sehingga nantinya negeri ini tidak lagi bergantung dari beras impor untuk kebutuhan pangan dalam negeri, karena sudah tercukupi, bahkan surplus. Kalau ini bisa terwujud, maka nantinya Presiden penerus beliau tinggal ongkang-ongkang kaki saja, alias hanya perlu melanjutkan sistem yang sudah berjalan dengan baik. Meski tentunya kelak juga akan bergantung seberapa kuat kepemimpinan, kontrol, dan pengawasan supaya sistem yang sudah terbangun dengan baik tidak auto ambyar. Apalagi jika semisal nanti Presiden penerus Pak Jokowi lantas bertindak aneh-aneh sehingga swasembada beras akhirnya kembali menjadi impian di siang bolong. Bisakah hal itu terwujud pada periode kedua Pak Jokowi sebagai Presiden? Ataukah sebaliknya? Karena satu dan lain hal, maka kebijakan impor beras akhirnya kembali menjadi pilihan karena tak ada cara lain untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Emboh, begitulah kura-kura. Ujung Formula E, Anies mau kadalin Jokowi, waspada, ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Pada bulan Februari 2020, saya pernah menulis artikel soal perkembangan Formula E.
Waktu itu, saya menduga bahwa Anies mulai menyadari betapa bodohnya dia termakan iming-iming kesuksesan Formula E. Iya, Anies memang dibodohi. Dia sudah mengumumkan Formula E bakal diadakan di Jakarta, sebelum tahu ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Ternyata perlu bayar untuk bisa jadi tuan rumah Formula E, ucap Anies, dikutip dari koran Tempo edisi Selasa 16 Juli 2019. Ketika sadar biayanya berapa, dia pun mau tidak mau mengusahakan pembayarannya. Wong sudah gembar-gembor, ya masa nggak jadi? Dalam mimpinya, Anies membayangkan kesuksesan Formula E akan melambungkan namanya, mengalahkan Asian Games yang notabene milik Presiden Jokowi. Mungkin sesudah ditemani berhitung oleh anak buahnya, Anies baru sadar soal modal, balik modal, dan laba rugi. Mengembalikan modal ratusan miliar komitmen fee bukan hal gampang. Jaminannya apa? Siapa yang menjamin penontonnya banyak? Sementara tak satupun pembalap dari Indonesia yang ikutan. Impian jadi ancaman. Makanya waktu itu ramai soal penebangan pohon Monas dan revitalisasi Monas. Anies pun kekeh menetapkan Monas sebagai lokasi balap, walaupun melanggar Kepres tahun 1995. Ramai pula soal rekomendasi tim ahli cagar budaya yang katanya bohong, lalu dibilang salah ketik. Kenapa? Karena Anies berharap pemerintah pusat turun tangan membatalkan Formula E di Monas, sedangkan tidak ada alternatif lokasi lainnya, sehingga ia batal saja. Tapi bukan Anies yang membatalkan, melainkan pusat alias Jokowi. Tentu saja, akal-akalan mencari kambing hitam ini tercium oleh Presiden Jokowi, sehingga pemerintah pusat tidak sampai terpancing membatalkan Formula E. Indikasi Anies tidak berniat merealisasikan Formula E ini sudah tercium sejak awal 2020. Waktu itu, rencananya kan Formula E digelar pada bulan Juni 2020. Namun, hingga Februari 2020, tiketnya sendiri tidak pernah ditawarkan. Anies hanya heboh sendiri mengolah Monas. Bolak-balik soal Monas saja, pohonnya ditebang, aturan dilanggar, dan lain-lain. Sementara promosi dan undangan buat penonton sama sekali tidak ada. Tidak masuk akal kan? Nah, saya kira Anies tidak pernah berhenti memikirkan akal bulus apalagi buat mengkambing hitamkan Jokowi. Oleh sebab itu, dia tidak pernah membatalkan Formula E. Anies terbantu dengan adanya pandemi COVID. Ada alasan sangat kuat buat menunda Formula E, tanpa membakar dirinya sendiri. Fee pun terus saja dibayar. Pandemi terus berlanjut, Formula E kembali dijadwal ulang menjadi tahun 2022. Walaupun ramai terbongkar bahwa Anies sudah membayar hampir 1 triliun rupiah pada pihak Formula E. Tetapi kan ngelesnya gampang. Katanya soal bank garansi akan dikembalikan, sedangkan fee tidak akan hangus. Walaupun Anies sendiri pada 2019 pernah bikin pergub buat Jack Pro cari sponsor, tapi tidak berhasil dikerjakan oleh Jack Pro, Formula E jalan terus. Pakai uang rakyat, walaupun sudah ada audit BPK, Anies terus maju. Tinggal ditunda kok, nggak masalah. Malah, sekarang terungkap lagi bahwa lokasinya tidak lagi di Monas. Jack Pro sedang mencari lokasi baru. Lokasi baru perlu studi kelayakan baru. Duit lagi, hehehe. Jack Pro memang sudah diberikan penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 305 miliar rupiah terkait urusan perintilan gelaran Formula E. Ini termasuk buat biaya studi kelayakan, sosialisasi, layanan umum, dan lain-lain. Lalu, kenapa saya sebut ujungnya Formula E sebenarnya kembali menyasar Presiden Jokowi? Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Anies. Sementara Pilkada akan digelar pada 2024. Untuk menggantikan Anies, Presiden Jokowi akan menunjuk PLT atau pelaksana tugas. Apakah ada jaminan bahwa Formula E pasti dilaksanakan pada 2022? Belum tentu. Justru saya curiga bahwa akan ada rame-rame lagi nanti yang menyebabkan Anies memutuskan untuk menunda Formula E lagi ke 2023. Karena Anies berharap PLT itulah yang akan membatalkan Formula E. Pembatalan Formula E akan berdampak pada hangusnya semua biaya yang sudah dibayarkan ke pihak Formula E, maupun biaya yang sudah dikeluarkan di Jakarta. Artinya, Anies akan lepas dari blunder Formula E. Karena uang rakyat yang hilang itu nantinya merupakan kesalahan PLT Gubernur DKI dan Presiden Jokowi dong. Sejarah akan mencatat bahwa yang membatalkan Formula E dan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan duit rakyat hingga triliunan adalah PLT Gubernur, bukan Anies. Anies akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanggung jawab besar Formula E. Ini namanya Great Escape Plan, rencana pelarian atau penyelamatan besar buat Anies. Nah, saya saja bisa menduga seperti itu, apalagi Presiden Jokowi kan? Kita ya harus menunggu bagaimana akhirnya soal Formula E ini.
Kalaupun benar nantinya akan ditunda Anies sampai 2023, kita tunggu bagaimana langkah catur Presiden Jokowi menanganinya. Ya, memang Anies bisa selicik itu. Tanpa perlu saya sebutkan lagi bahwa ada lingkaran JK di dalam Formula E. Seperti dilansir dari Tempo, selalu dari kura-kura.